Kucing memang binatang favorit Ustadz Riza dari kecil, tapi uniknya justru sebaliknya untuk sang istri. Indri seumur-umur malah takut dan tidak nyaman dekat kucing. Butuh waktu bagi wanita berumur 22 tahun itu untuk bisa nyaman menyentuh dan memelihara hewan kesayangan suaminya itu. Sebenarnya kemarin sempat saya mau beli kucing, cuman intinya enggak, saya nggak suka kucing, bulu-bulunya kemana-mana. Oke. Lama-kelamaan aku cuekin aja. Bayar kita beli kucing, enggak ah. Di sepatunya dia ada kaki, baju, ada koper. Di luar dugaan Angela, mobil Gino ternyata sangat tertata rapi. Hampir semua barang diletakkan pada tempatnya dan tak terlihat secuil pun sampah terserak. Aromanya pun wangi, betul-betul tak terkesan seperti mobil artis yang selalu sibuk diburu-buru syuting. Sama sekali tak ada sesuatu yang aneh apalagi mencurigakan. Tapi ternyata masih ada sebuah koper yang bikin Angela penasaran. Sekarang waktunya kita buka isi kopernya dia. Ngapain? Nggak buka apa? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Kepo nih orangnya. Gak kepo juga sih, cuman ya. Kenapa takut aku selingkuh? Takut selingkuh. Gitu. Jadi cari-cari bahan-bahan untuk nggak apa sayang sih. Nggak sidak sih sebenarnya, gimana ya, cuman mau ngecek kerapiannya dia aja, dia rapi nggak. Ternyata rapi nggak? Ternyata rapi. Angela sangat terkejut ketika tiba-tiba Gino sudah di sebelahnya dan langsung menegur aksi bongkar mobil itu. Situasi pun sempat kikuk dan agak tegang, apalagi ketika Gino menuduh Angela meragukan kesetiaannya. Dan inilah yang dilakukan Gino saat tahu Angela merasa bersalah. Dimulai dari sepatu, pegangin dulu. Nah, pegangin ya, oke. Udah ngeliat. Iya, aku orangnya nggak suka yang ribet-ribet kayak banyak, semua tumpuknya berak gitu. Iya, ntar ada yang rapiin kan. Kasih ya dirapiin. Hati aku sekarang jadi rapi. Gitu. Sabuk buluk. Ini kenapa bisa ada di bawah banget? Kok masih pakai? Aku masih pakai bu sabuk buluk ini. Ini sabuk saya. Ntar ulang tahun aku beliin yang baru sabuk. Namanya pacaran itu kan harusnya nggak usah yang gimana-gimana. Hal kecil seperti ini itu yang membuat suatu hubungan itu berwarna. Maksud kamu apa? Menyembunyikan sesuatu selama Apa sesuatu ini. itu? Apa? Kebalik ya? Itu kiri-kiri. Kanan-kanan. Serius ya? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita rapi. Angela puas bisa membongkar rahasia mobil kekasihnya. Sebaliknya, Gino juga senang Angela merapikan isi mobilnya. Tetapi yang menarik, rasa curiga Angela hilang dan malah berganti dengan rasa kagum dan tentunya makin sayang. Apa ya? Tolong rapiin lagi dong. Makasih ya karena kamu udah ngerapihin mobil aku. Sekarang Manis dong, yang sweet dong. yang sweet. Sweet gimana ya? Dia tuh nggak sweet. Nggak sweet sih, aku Itu bukan nggak tipe- romantis. Semoga kamu terus merapikan mobil aku sampai kapanpun. Oke pemirsa, aku udah selesai lihat isi mobilnya dia, dan ternyata dia adalah laki-laki yang sangat rapi. Dan karena tadi masih ada yang sedikit berantakan, aku bersihin sedikit dan sekarang mobilnya udah kinclong. Thank you udah ngikutin kita. Pokoknya jangan lupa nonton terus kabar-kabar ya. Tebal tipisnya rasa percaya Gino dan Angela adalah gambaran rumitnya relasi dalam bingkai cinta. Sementara itu, kabar menarik muncul dari pasangan Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana. Karena mengidap sakit misterius, kucing kesayangannya dirawat dengan intensif. Benarkah Ustadz Riza dan Indri sangat cemas?
Di balik karismanya sebagai seorang pendakwah ulung, Ustadz Riza Muhammad ternyata menyimpan banyak sisi menakjubkan yang belum tersingkap kamera media. Salah satu sisi misterius itu adalah kasih sayangnya yang teramat besar untuk kucing. Ia pun cemas hewan kesayangannya itu sakit dan harus dirawat intensif di sebuah klinik hewan di daerah Depok, Jawa Barat. Zulaika kangen pom-pom. Ini dia. Assalamualaikum. Nah, ini dokter Ricky pemirsa. Sudah seminggu pom-pom di sini. Mulai dari tak berdaya banget, wajahnya hancur. Pom-pom. Oh, pucet tapi ya. Tuh. Hai, Zulaika. Mana pom-pom, Mbak? Udah wangi pom-pomnya. Dilihat oh ya. Ustadz Riza dan Indri lega, apalagi si kecil Zulaika, karena kondisi pom-pom sudah pulih. Padahal minggu lalu, kucing ras yang baru berumur 4 bulan itu dalam kondisi parah akibat terserang infeksi yang menyebar di sekujur tubuhnya. Awalnya kemasukan air dari kupingnya. Iya. Terus dari situ drop terus dibawa ke sini ternyata sudah parah kata dokter. Nggak mau makan. Itu biasanya karena faktor belum pernah diimunisasi. Jadi harusnya ketika beli kucing itu harus sudah divaksinasi. Langsung ya dok? Langsung. Harusnya Oh iya, benar. sebelum datang ke tempat Pemilik. dia harus sudah divaksin di tempat sebelumnya. Kucing memang binatang favorit Ustadz Riza dari kecil, tapi uniknya justru sebaliknya untuk sang istri. Indri seumur-umur malah takut dan tidak nyaman dekat kucing. Butuh waktu bagi wanita berumur 22 tahun itu untuk bisa nyaman menyentuh dan memelihara hewan kesayangan suaminya itu. Sebenarnya kemarin sempat saya mau beli kucing, cuman intinya enggak, saya nggak suka kucing, bulu-bulunya kemana-mana. Oke. Lama-kelamaan aku cuekin aja. Bayang, kita beli kucing, enggak perawatannya susah. Aku yang malah enggak. Jangan deh. Kamu yakin mau melihara kucing? Seperti memelihara baby loh. Ya mau. Akhirnya kita sempat keliling-keliling ya. Cari kucing, belum jodoh juga. Akhirnya kita nemu di Cat Lovers. Kepada pecinta binatang pada umumnya adalah merawat binatang adalah bentuk salah satu sedekah. Bahkan ketika kita memberikan makanan kepada binatang itu adalah sedekah. Apa ada ganjarannya dari Allah? Pasti ada. Setiap kebaikan pasti diganjar oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, hatta ataupun sekalipun kepada binatang pasti akan dibalas. Ini ada dua kemungkinan bisa kita bawa pulang apa enggak. Soalnya masih ada ini, Masih Ada jamur. sedikit Jamur. luka di lidahnya. Sariawan. Mungkin rusak. Iya, nggak apa-apa. Kita perpanjang kontrak di sini dok ya. Pemirsa, bukannya kita nggak sayang, cuman justru ketika ia ada di tempat dan bersama ahlinya, saya rasa tindakan medis yang akan diberikan kepada si kucing lebih tepat daripada nanti di rumah saya mengira-ngira ini kenapa ya. Mendingan di sini setelah ada keputusan dari dokter memang sembuh baru kita bawa pulang. Zulaika pom-pom. Pegang pom-pomnya sayang. Nama gue Mira. Ini mami gue yang suka ngatur sana-sini, tukang ngomel, dan super rempong. Iris Bella memang mempesona. Fakta itulah yang muncul ketika kemarin serombongan fans dari berbagai penjuru tanah air rela jauh-jauh hadir menemui Ibel di Jakarta. Halo? Mereka terpacu setelah menyaksikan akting memukau dari Iris Bella dan Dimas Aditya di film terbaru Mi versus Mami. Memang nggak bisa bahasa Minang, tapi memang dipaksa-paksakan sok-sok gitu. Tapi jatuhnya malah lucu. Cocok nggak jadi orang Padang? Cocok. Ngomongnya tapi cocok. Coba kamu cek handphone kamu. Film Mi versus Mami terbukti sangat menghibur. Bahkan di hari pertama disaksikan tak kurang 80.000 penonton. Film garapan sutradara Odi C. Harahap ini ringan, lucu sekaligus mengharukan, menggambarkan realitas hubungan anak dengan orang tua. Bahkan Furi Setia alias Mas Pur dan Ranti yang ikut menyaksikan mengaku sangat puas. Seru, lucu, mengharukan, sedih, banyak yang bisa diambil dari film ini tadi itu kalau menurut saya. Kalau ini ibunya sih hampir sama sama emak ya. Overprotective. Iya benar. Cerewet gitu. Kalau tapi ini cerewet. Kalau emak bukan cerewet. Emak judes. Waktu saya hamil Mira, kerjanya ngobrol terus dalam perut. Pas di perut dia aja ngobrol, gedenya diomelin.
30 menit sudah, saya Vega Beatrix menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Sabtu mulai jam 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat pagi dan sampai jumpa.